Oke, sebentar ya. Baik, bisa kita mulai perkuliahan hari ini. Bisa dokter. Bisa Oke, dokter. selamat pagi adik-adik semuanya, kelas C dan D. Walaupun kita bertemu online, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat adik-adik semua ya. Untuk pertemuan pertama di IPDHK ini hanya berisi pendahuluan, jadi saya selaku PJMK ingin memberikan penjelasan, em, briefing singkat mengenai mata kuliah ilmu penyakit dalam hewan kecil. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Hardani Prima Rizky. Mungkin adik-adik belum pernah bertemu saya mulai dari maba ya, karena sedang tugas belajar di luar, sehingga ini baru kembali dan kemarin-kemarin memang belum sempat mengikuti proses belajar mengajar, jadi baru bulan kemarin diaktifkan, sehingga memang banyak sekali hal-hal atau dokumen yang perlu saya update dari senior-senior. Kesusahan saya yang pertama terutama adalah mengenai hebat e-learning, karena kemarin itu di enroll ke dalam sistemnya, kalau tidak salah baru hari Minggu. Gitu. Jadi mohon maaf kalau mungkin belum ada tautan atau belum ada informasi di Hebat. Cuman memang saya mengusahakan untuk minggu ini itu paling tidak selama 2 atau 3 minggu ke depan itu tiap-tiap kelas sudah ada update aktivitas apa yang akan dilakukan. Nah, untuk hari ini kita akan eh, menerima penjelasan tentang pendahuluan terlebih dahulu ya. Jadi kalau untuk praktikum nanti bisa pada saat praktikum besok. Nah, untuk rotasinya ada jadwal-jadwalnya karena memang 6 kelas ini cukup berat kalau dijadikan satu, lalu kemudian biasanya pendahuluan hanya PJMK yang memberikan penjelasan. Jadi nanti mungkin boleh eh, saya infokan ke Komting saja. Oke, kalau ketemu di jalan atau ketemu di kampus, panggilnya Dokter Kiki saja ya, jangan tidak disapa. Soalnya kalau kalian mungkin lebih ingat saya, tapi saya mungkin belum tentu ingat kalian. Terlalu banyak ternyata mahasiswanya, makin ke sini makin banyak. Oke, kita mulai. Jadi untuk kontrak perkuliahan yang ada di ilmu penyakit dalam hewan kecil, sebetulnya saya itu dulu PJMK sampai 2021. Nah, lalu setelah itu saya lanjut tugas belajar di luar, akhirnya digantikan oleh Dr. Nusdianto. Nah, lalu kemudian sekarang kembali lagi ke saya nih. Gitu. Cuman banyak sekali ternyata perubahan karena dulu tuh nama mata kuliahnya adalah IPDV 2. Jadi ilmu penyakit dalam veteriner 2 karena yang satunya adalah yang hewan besar di semester 6. Lalu ternyata juga ada perubahan kode, kalau dulu 402 sekarang 403. Dan untuk dosen pengampunya rasanya beberapa tahun ini masih sama, ada sekitar apa namanya 6 dosen, cuman untuk semester ini ketambahan saya sendiri nomor 1 sebagai PJMK. Nah, adik-adik angkatan 2023 ini mungkin yang akan mengalami kurikulum apa tuh yang terakhir ya, saya lupa 2021 apa. Jadi untuk praktikumnya itu masih ada di dalam satu rumah atau satu kode dengan kuliahnya. Jadi ada 2 SKS perkuliahan serta 1 SKS praktikum. Kalau 2 SKS perkuliahan kita akan ikutin selama 100 menit. Lalu kemudian kalau 1 SKS praktikum kita akan ikuti selama 3 jam. Lalu semesternya adalah semester 7. Um,
Ada nggak ya yang make up di sini? Apa sebagian ini masih kelas C, kelas D semua? Asli maksudnya 2023 kan? Apakah ada angkatan sebelum 2023? Untuk kelas D sepertinya tidak ada, dokter. Oke. Dari kelas C juga tidak ada, dokter. Oh, oke. Mungkin apa ada KPRS atau memang kakak kelas nilainya bagus semua ya cutting ya. Wah, itu perlu ditiru itu kalau nilainya bagus. Oke ya, jadi karena ya, ini semester 7, adik-adik itu sebetulnya ada prasyaratnya, yaitu sudah mengikuti kuliah dan praktikum di kafe. Ya, tapi saya rasa semua sudah ikut ya, walaupun entah nilainya berapa, tapi paling tidak adik-adik sudah mengikuti di kafe di semester 5. Lalu kemudian jadwalnya untuk jadwal perkuliahan itu ada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, cuman memang sangat disayangkan yang Rabu ini ada aturan gubernur yaitu harus WFH sehingga kita laksanakan online. Akan tetapi adik-adik untuk kelas C dan D kemungkinan besar apabila ada dosen yang berhalangan pengampu pada saat itu ya, pada saat perkuliahan di jadwal kalian yang akan saya tayangkan. Nah, itu kemungkinan besar akan dilakukan PHL atau mungkin menginginkan offline gitu ya. Jadi nanti apa namanya? Mungkin akan bisa berkoordinasi dengan adik-adik semua para komting. Nanti akan saya masukkan masing-masing kalau ada yang ingin para dosen yang ingin berkomunikasi dengan para komting. Lalu jadi khusus untuk hari Rabu jam 7 hingga 8.50. Rasanya kalau langsung tanpa ada jeda mungkin 8.40 ya udah bisa selesai karena waktunya 100 benar ya 100 menit kan ya. Ya betul. Jadi apa namanya kita bisa selesaikan. Lalu kemudian tempatnya adalah secara online. Tapi mungkin nanti akan ada apa namanya pengaturan lebih lanjut apabila ada salah satu dosen yang berhalangan. Kemudian manfaatnya mata kuliah IPDHK ini. Sebetulnya latar belakangnya adalah karena adik-adik pasti sudah paham. Ada yang mungkin saja di semester 7 ini, semester sebelumnya sudah pernah magang atau sudah pernah visit atau berkunjung ke eh, klinik gitu ya, klinik praktek atau praktisi hewan kecil di beberapa daerah gitu. Nah, kalau untuk itu kita bisa tahu juga makin ke sini makin banyak juga masyarakat yang memelihara hewan kesayangan atau pet animals. Nah, cuman dalam hal ini mungkin di IPDHK kita fokuskan pada anjing dan kucing. Sehingga seyogianya sebagai dokter hewan itu kita memiliki kemampuan untuk mendeteksi, kemudian menangani dan mencegah terjadinya berbagai penyakit pada hewan kesayangan atau pet animals. Nah, mungkin kalau di mata kuliah ini hanya anjing dan kucing mungkin yang bisa kita berikan dari dosen, tapi saya rasa adik-adik sudah banyak informasi atau pasti ini sudah jadi pengurus mungkin ya KMPVPW. Nah, di situ ada pet and wild, mungkin exotic pets bisa kalian dapatkan di luar kuliah. Lalu kemudian diharapkan untuk perkuliahan ini itu akan meningkatkan kemampuan adik-adik dalam melakukan pemeriksaan klinis yang cepat, efisien, dan akurat. Jadi di mata kuliah IPDHK ini sebetulnya kurang lebih sama-sama IPDHB, cuman hewannya berbeda. Kita ingin mahasiswa itu memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara kritis, analitis, sistematis, serta tepat gitu ya dalam melakukan tindakan diagnosis dan cara penanganan terhadap penyakit-penyakit pada hewan kesayangan, terutama pada anjing dan kucing. Oke,
Kenapa begitu? Karena ini membutuhkan yang namanya step-step atau tahapan-tahapan. Jadi, sebentar. Pointer ya. Jadi yang namanya pemeriksaan klinis itu harus sistematis. Adik-adik sudah pernah belajar DKV. Di sana adik-adik mendapatkan pengetahuan tentang bagaimanakah melakukan pemeriksaan fisik, ya kan? Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kira-kira apa yang bisa dilakukan sebelum kita menghandle hewannya? Kita harus melakukan apa dulu? Boleh dijawab walaupun online nggak apa-apa ya. Melakukan anamnesa, dokter. Betul, anamnesa. Sebelum anamnesa ada sinyalemen ya. Jadi data-data, jenis hewan, nama hewan, pemilik gitu ya, umur biasanya, jenis kelamin. Nah, lalu kita lakukan anamnesa. Itu kan nggak boleh dibalik-balik. Kita datang langsung tiba-tiba terapi atau langsung tiba-tiba pemeriksaan fisik tanpa adanya anamnesa. Tidak boleh. Ya, jadi ini yang namanya sistematis. Lalu bertindak secara kritis, analitis, berarti melatih adik-adik bagaimana caranya mendapatkan informasi yang tepat, yang baik, supaya itu membantu kita untuk menentukan diagnosa. Contohnya dalam hal anamnesa. Mungkin waktu diagnosa klinik, satu anak ada berapa kesempatan untuk praktikum? Atau karena ada MBKM itu nggak ada praktikum di kampus? Tahun lalu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, dokter. Jadi Ya. untuk diagnosa klinik tahun lalu itu satu mahasiswa cuma dapat satu pertemuan hands-on. Oke, dapat satu pertemuan. Ya, betul. Kurang lebih sama. Itu dulu, ya. Dalam satu mahasiswa hanya dapat melakukan hands-on satu kali, rasanya mungkin belum cukup ya. Nah, sehingga nanti pada saat IPDV hal-hal itu akan kita refresh kembali. Makanya supaya kritis, supaya analitis, adik-adik harus belajar. Tapi nanti ada step-stepnya, mulai dari sinyalemen, anamnesa, pemeriksaan fisik, lalu merancang rencana pemeriksaan laboratorik, kemudian diagnosa banding apa saja, lalu menentukan diagnosisnya, prognosis, lalu kemudian terapi. Ini sistematisnya, dan itu tidak boleh dibalik-balik. Memang ada beberapa, kalau mungkin adik-adik sudah pernah terjun ke lapangan, magang dan sebagainya, memang ada beberapa yang apa itu istilahnya? Mungkin setelah periksa fisik tidak sempat ada pemeriksaan laboratorik, lalu mungkin diagnosanya hanya simptomatis saja, langsung menuju ke terapi gitu. Terapinya pun terapi simptomatis. Berdasarkan apa sih maksudnya terapi simptomatis itu? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, dok. Iya. Itu berdasarkan gejala yang terjadi. Oke, berdasarkan gejala klinisnya ya. Nah, kalau nanti terapi definitifnya atau terapi kausatif berarti kita tahu berdasarkan kausanya gitu. Nah, ini yang di IPDHK ini kayaknya mungkin merupakan gabungan dari sedikit-sedikit materi di mata kuliah sebelumnya. Ada DKV, lalu kemudian kita sudah sampai ke terapi, berarti ada farmasi ya kalau nggak salah, atau paling tidak sedikit ilmu tentang farmakologi. Lalu kita juga menentukan yang namanya pemeriksaan laboratorik, berarti ada sedikit diagnosa, PK, patologi klinik, lalu kemudian ada radiologi atau imaging, ada
USG, ada X-ray, seperti itu. Jadi beberapa nih mata kuliah sebelumnya ini memang tidak boleh dilupakan karena nanti akan paling tidak kita juga gunakan di mata kuliah IPDHK ini. Semester akhir memang susah ya, karena sepertinya kayak ada kesan mengingat-ingat mata kuliah yang sebelumnya. Tapi memang tujuannya itu. Jadi IPDHK ini hanya jembatan sebelum nanti adik-adik setelah lulus ini, setelah lulus SKH itu masuk ke program profesi dokter hewan. Di situ nanti pun adik-adik harus terbiasa untuk mencoba berpikir dengan menggabungkan pengetahuan-pengetahuan dari beberapa mata kuliah. Oke ya. Jadi harapannya memang mahasiswa ini memiliki sikap sebagai seorang klinikus atau praktisi. Jadi waktu menetapkan diagnosis. Nah, dalam mata kuliah ini penyakit-penyakitnya kami bagi menjadi beberapa sistem. Sama seperti IPDHK rasanya, IPDHB. Jadi ada sistem pencernaan, respirasi, sirkulasi, perkemihan, syaraf dan lokomosi, serta penyakit pada kulit, mata, dan telinga. Lalu dosen-dosen yang mengajar pun juga kurang lebih sama dengan IPDHB, tentunya ditambah saya karena sebagai pendatang yang baru kembali. Lalu kemudian juga kemungkinan besar nanti dalam perkuliahan atau mungkin dalam praktikum, kita akan mencoba update-kan ke adik-adik bagaimana teknik-teknik dasar ataupun yang update menggunakan contoh-contoh kasus yang sering temui di lapangan. Sebisa mungkin kami akan coba berikan kasus-kasus yang lebih familiar ya. Walaupun di tempat lain perkembangan ilmu penyakit dalam ini sepertinya sudah cukup bagus gitu. Sehingga yang namanya penyakit dalam mungkin tidak otitis atau mungkin tidak apa ya pilek, flu dan sebagainya. Mungkin nanti adik-adik sudah harus mengetahui apa sih penyakit yang menimbulkan gejala ikterus, lalu apa sih penyakit atau problem yang menimbulkan seizure gitu. Jadi itu yang paling tidak bisa lebih kita perdalam lagi. Karena saya tahu kalau untuk ilmu penyakit yang sifatnya infeksius ya atau contagious gitu ya, seperti ilmu penyakit parasitik, ilmu penyakit viral masih ada kan? Lalu kemudian bakteriologi dan mikologi. Tapi sepanjang ingatan saya, kebanyakan mata kuliah itu fokusnya itu banyak ke hewan besar dan poultry. Ya, kalau tidak salah, itu perunggasan. Jadi mungkin menyinggung small animals-nya itu sedikit. Jadi mungkin nanti di sini kita refresh, ini loh, di small animal tuh ternyata juga ada penyakit parasitik ini. Lalu kemudian di small animal juga ada penyakit viral ini. Nah, itu nanti coba kita bisa perdalam. Lalu CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah. Ini setelah mengikuti kuliah IPDHK, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan etiologi, kemudian riwayat penyakit, menetapkan diagnosis dan tata laksana penyakit tersebut yang menyerang organ internal. Jadi ini tadi, setelah diagnosis itu harus dengan terapi atau penanganan. Baik mungkin terapi penanganan itu dengan pengobatan atau mungkin diimbangi dengan pencegahan, terutama kalau yang infeksius. Jadi kemampuannya harus satu set, harus merangkai satu kesatuan. Seperti yang sudah saya sebutkan, sistem-sistem pencernaannya sudah ada. Lalu kemudian ini mungkin ada tabel yang mudah-mudahan bisa mempermudah cara berpikir sistematisnya adik-adik. Kita lihat yang atas dulu, ini adalah capaian pembelajaran yang kita inginkan untuk mahasiswa IPDHK, mampu menetapkan diagnosis dan cara penanganan, sampai penanganan ya. Nah, tapi bagaimana menuju ke sini, kita kembali ke paling bawah dulu. Jadi kita mengetahui riwayat penyakit dari sinyalemen dan
anamnesa. Lalu kemudian kita melakukan ya ini pemeriksaan fisik, lalu kemudian kita dapat merencanakan apa saja pemeriksaan laboratorik, dan kita punya kemampuan dapat membaca, menginterpretasikannya. Sehingga setelah diperiksa lab itu kita bisa menentukan diagnosa penyakit di sistem mana, sehingga sampai melakukan terapinya. Rangkaiannya dari bawah ke atas. Dan ini sistematis ya, jangan dibolak-balik. Oke, saya kalau tidak salah punya informasi dulu patologi klinik itu sama dengan DKV ya, semester 5. Salah? Berbeda, dokter. Tapi Oh. sama-sama semester 5. Oh, ada yang semester 3. Maaf. Berbeda, dokter. Tapi sama-sama semester 5. Oh iya, maksudnya jadi semester 5 kalian dapat DKV, kalian dapat patologi klinik, farmasi juga ya? Gitu. Iya, dokter. Oh oke ya, jadi sepertinya memang sedikit mengingat-ingat tahun lalu, nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita bisa refresh kembali. Nah, bagaimana strateginya nih? Mohon maaf kalau ternyata tiba-tiba sudah terlihat kayaknya berat ya, nggak juga kalau memang sudah terbiasa hafal urutannya, sehingga nggak akan kebolak-balik, melakukannya pun mudah. Cuman memang tadi tantangannya di IPDHK ini adalah merefresh mata kuliah beberapa mata kuliah di semester yang lalu gitu ya. Oleh karena itu metode pembelajaran menggunakan tatap muka, sayangnya yang C dan D ini kena offline online. Tapi mudah-mudahan kalau peraturannya hilang kita bisa datang ke kampus ya bisa offline ya. Lalu kemudian aktif mengajukan pertanyaan walaupun online. Tadi kalau saya jawab, mudah-mudahan ada yang mau untuk bertanya. Lalu kemudian jangan malu untuk bertanya juga ya, karena sayang sekali kalau kita tidak mengasah keaktifan. Nanti ini pun akan ada dalam penilaian ya. Jadi ada sedikit di komponen nilainya. Lalu kemudian diperlukan persiapan awal dengan membaca terlebih dahulu perkuliahan. Jadi sudah tahu topiknya apa, jadwalnya apa, baca. Nah, makanya tadi saya ingin membuat paling tidak 2-3 minggu ke depan itu sudah saya masukkan materi beberapa dari dosen-dosen gitu ya, supaya adik-adik mungkin bisa melihat dulu PPT-nya atau kemudian bisa buka-buka lah paling tidak. Gitu. Walaupun rasanya males ya, tapi paling tidak harus dilakukan. Karena kalau nggak seperti itu agak susah juga untuk nanti bisa mengikuti. Oke, lalu kemudian pada topik-topik tertentu akan dilakukan diskusi atau simulasi klinis. Nah, yang diskusi ini akan bersifat mandiri, nanti saya akan implementasikan ke tugas terstruktur. Nah, untuk tugas terstruktur nanti akan saya jelaskan dan akan ada pembagian kelompok. Lalu kemudian simulasi klinis ini kemungkinan akan kita lakukan pada sesi praktikum, ya. Karena sifatnya simulasi, mungkin pada saat waktu praktikum bisa kita gunakan. Sehingga diharapkan dengan strategi tersebut, ini mahasiswa dapat berpikir kritis, sistematis, dan mampu memecahkan masalah. Oke, jadi nanti adik-adik ini bisa bersifat sebagai decision maker. Sudah nggak bisa terima informasi saja, terus iya dan diam. Kenapa? Karena informasi yang didapatkan itu hanya separuh, karena setelahnya itu adik-adik harus menentukan sendiri. Kemudian bahan bacaan wajib. Yang pertama kalau diktat ini sepertinya udah tidak ada, diupdate dengan buku ajar yang dikeluarkan oleh Dr. Nusdianto. Ilmu penyakit dalam veteriner ini yang kita sebut dulu tuh mata kuliahnya namanya IPDV, jadi buku ajarnya pun iya. Lalu kemudian saya kurang tahu apakah Prof. Wiwi juga masih mencetak buku ini. Jadi pemeriksaan fisik ini biasanya dulu pada saat di DKV itu diumumkan ya. Lalu kemudian ini dari IPB juga ada, kalau tidak salah online ada juga.
Kemudian 5 sampai 8, waduh, separuh bahasa Indonesia, separuh bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan nggak ada yang males. Tapi saya punya soft copy-nya, walaupun mungkin edisinya berbeda. Tapi kurang lebih sebetulnya tiap-tiap edisi dalam textbook itu tidak mengalami perubahan yang cukup apa ya, berarti gitu ya. Jadi mungkin hanya sedikit-sedikit tambahannya. Hanya saja khusus 5 sampai 8 atau mungkin textbook yang lain ini, saya itu ingin memberikan ke YMMA gitu. Kalau YTTA kan yang tahu-tahu aja ya. Kalau textbook ini maunya saya berikan ke yang mau-mau aja. Jadi karena ini sifatnya kan apa namanya, walaupun wajib tapi masih ada alternatif lain. Ya siapa tahu ada yang males-males, daripada baca bahasa Inggris gitu. Tapi sebetulnya apa tuh, referensi kita pun dari textbook-textbook ini. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, yang namanya 5 minutes veterinary consult ini cukup ringkas dan bagus. Kenapa? Karena harapannya tuh satu penyakit itu dibaca selama 5 menit aja sama dokternya, itu dokternya sudah memahami dari A sampai Z penyakit tersebut. Jadi kalau di buku 5 minutes ini, textbooknya itu berdasarkan kasus-kasus. Contohnya canine ehrlichiosis, itu apa aja. Lalu kemudian ada lagi systemic lupus erythematus, itu apa saja. Kayak gitu. Jadi bukan seperti buku ajar yang sistem respirasi bla bla bla, tidak. Dia langsung menuju ke kasusnya. Rasanya ini juga cukup bagus supaya adik-adik punya perbendaharaan pengetahuan tentang kasus-kasus. Karena kadang-kadang kendalanya mahasiswa PPDH itu yang dulu sebelum saya berangkat sekolah, yang saya ingat adalah kendalanya mereka itu hanya mampu mendiagnosa sampai simptomatik aja. Kalau vomit itu gastritis, kalau diare itu enteritis, nah seperti itu. Tapi tidak punya kemampuan sampai ke apa itu namanya, diagnosa definitifnya. Itu seperti kadang-kadang itu karena memang nggak sampai, belum tahu, belum cukup gitu. Jadi misalkan kalau enteritis kita bisa berpikir tentang canine parvovirus kalau anjing ya. Lalu kalau kucing bisa berpikir tentang feline panleukopenia. Lalu juga bisa berpikir investasi cacing atau helminthiasis gitu. Gejalanya adalah diare. Lalu kalau gastritis kita bisa, yang ini lebih kompleks lagi ya, bisa toksikasi, lalu kemudian banyak sekali penyakit dalam seperti kasus chronic kidney disease, penyakit penyakit ginjal kronis. Nah, itu juga salah satu gejalanya bisa vomit atau mungkin stres atau mungkin ada penyakit di syaraf atau cerebral atau otaknya, itu juga bisa menimbulkan nausea atau vomit. Nah, nausea, vomit, lalu melena, gitu-gitu istilah-istilah itu juga harus di-refresh dari sekarang karena nanti untuk gejala-gejala di pemeriksaan fisik adik-adik diharapkan mampu memahami apa sih yang namanya nausea, melena itu seperti apa, lalu leleran hidung, serus, mukus, seromukus, atau purulen itu bagaimana. Nah, di samping bacaan wajib, ada bacaan tambahan juga, yaitu literatur atau artikel penunjang atau jurnal ilmiah, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, dan itu untuk keperluan diskusi maupun simulasi kasus klinis. Ya. Jadi nanti diskusi dalam tugas terstruktur, tapi tugas terstruktur ini yang dikumpulkan, tidak dipresentasikan. Presentasinya akan kita manfaatkan pada saat praktikum. Lalu adik-adik untuk jurnal ilmiah itu sekarang juga sudah tidak hanya berbahasa Inggris saja. Kalau memang lebih nyaman membaca dalam bahasa Indonesia, khusus untuk penyakit dalam, saya rasa saya akan menyarankan ke case report ya.
Itu banyak sekali jurnal-jurnal baik yang Inggris Indonesia. Nah, kalau yang Indonesia saya tahu ada namanya ARSHI, ARSHI, bukan anaknya Anang ya. Jadi ARSHI Letters. ARSHI ini Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia. Itu banyak sekali publikasi-publikasi berupa case report. Nah, dari situ ada gambar kasusnya, atau mungkin ada hasil laboratorium. Adik-adik bisa belajar di situ. Nah, kalau nih yang sambil buka gadgetnya ini bisa langsung googling di Google Scholar gitu, atau apa sih kalau bahasa Indonesianya Google Scholar? Google Cendekia ya. Nah, itu bisa dilihat Archie Letters. Nah, itu banyak sekali. Atau langsung ke webnya. Mungkin ada isu terbaru atau mungkin arsip dari publikasi volume atau nomor yang sebelumnya. Oke, lalu kita masuk ke tugas-tugas. Jadi ini apa namanya yang harus dilakukan oleh adik-adik. Sebaiknya memang bacaan perkuliahan harus dibaca sebelum sebelum masuk ke perkuliahan. Lalu kemudian rasanya ini sudah tahu semua evaluasi baik UTS, UAS, nanti pun juga ada kuis, itu bentuknya dalam pilihan ganda atau multiple choice. Lalu ini pun aturannya masih ada ya, mudah-mudahan belum tidak berubah. Jadi kehadiran minimal adalah 75%. Kalau tidak ada yang hadir harus memberikan bukti yang valid ya. Apa namanya seperti surat atau apa itu harus. Kemudian mahasiswa akan diberi tugas terstruktur dari masing-masing dosen pengampu. Ini sudah saya kompilasi, nanti penilainya adalah beliau-beliau. Lalu setelah UTS, itu di periode setelah UTS ada kuis yang diberikan oleh salah satu pengampu, tapi sebelumnya nih saya ya, kalau dulu itu dosen yang lain. Nah, ini dilakukan sesudah UTS. Ini juga sifatnya online adik-adik, kita bisa menggunakan Hebat e-learning. Dan rencana saya ini tidak mengganggu perkuliahan, tapi mungkin sebagai latihan menuju UAS. Sehingga kuis ini akan saya munculkan di jadwal Minggu Tenang. Kemarin saya sudah mendapatkan informasi dari kelas A, B, dan E bahwa yang namanya MDKB itu dilakukan di kuliah ke-13 dan 14. Nah, takutnya di luar kota sinyal segala macam. Nah, ini yang saya lakukan di Minggu Tenang saja. Bentuknya adalah mini UAS. Jadi, soal-soal saya cuplik sedikit-sedikit dari topik-topik perkuliahan sesudah UTS. Mudah-mudahan dengan tingkat kesulitan yang di bawah UAS ya. Lalu ada sedikit dari soal-soal atau topik di UTS, sebelum UTS. Untuk kriteria penilaiannya, komponennya ini tugas terstruktur yang nanti akan saya jelaskan adalah 10%. Lalu kemudian untuk UTS 17, keaktifan tadi yang saya sebutkan. Jadi harapannya walaupun online, adik-adik bolehlah mungkin sambil ngantuk-ngantuk tapi berusaha untuk melek gitu ya pagi-pagi. Nah ini mempunyai porsi nilai 8%. Kesemuanya ini nanti akan kita rangkum, kita tabulasi, kita kalkulasi untuk menjadi nilai akhir ya. Nah, nilai akhirnya ini aturannya. Dulu sebelum saya pergi tugas belajar itu A itu 76 sampai 100 itu dapatnya A. Nah, sekarang ternyata adik-adik lebih berat, 86 baru dapat A. Tapi rasanya untuk dapat 76 di waktu yang dulu dengan 86 di waktu yang sekarang rasanya lebih mudah dapat 86 sepertinya ya. Buktinya ini kelas C dan D tidak ada yang make up di sini. Wah, berarti tidak ada yang jelek nilainya dari cutting. Oke, untuk topik tugas terstruktur ada 20 topik ya. Jadi nanti saya akan bagi, saya ini bagi berdasarkan jumlah mahasiswa tiap kelas. Sehingga mungkin nomor atau jumlah ininya tidak sama, jumlah kelompoknya ya. Nanti topik akan saya share dari kontrak perkuliahan. Kemudian tugas terstruktur ini di periode pertama. Jadi hasil
dari diskusi ini harus sudah dikumpulkan di akhir minggu ke-7 perkuliahan atau sebelum jadwal UTS kita, ya. Ini untuk pembagian kelompoknya, jadi di sini kelas C ada C1, 2, 3, sedangkan untuk kelas D dibagi menjadi 4, D1, D2, D3, D4. Nah, supaya fair adik-adik, kemarin saya sudah sebutkan di kelas A, B, dan E, bahwa saya akan mengundi, kita undi saja. Jadi nanti kelas kelompok A1 dapat dapat topik berapa gitu supaya fair ya. Cuman mungkin waktu pengundiannya saya minta waktu sampai saya udah selesai kuliah di kelas F. Nanti jam 1 saya baru kuliah, oke. Nah, untuk itu C dan D sambil menunggu waktu tentukan dulu saja. C1, 2, 3 siapa saja, D1, 2, 3, 4 siapa saja. Nanti baru perwakilan dari masing-masing kelompok ini saya nggak tahu ya nanti kita bisa online atau tidak melalui Zoom atau besok kita bisa melakukan undian. Ya. Oke, lalu akan coba saya lihatkan tugas terstrukturnya dulu. Kontrak perkuliahan jadwal. Bentar. Oh gitu ya. Jadwal praktik online. Sebentar kok. Sudah terlihat, Dek? Sudah, dokter. Oke, coba. Yang tadi sudah dijelaskan, ini juga sudah dijelaskan, ini tadi sudah muncul tugas. Yang ini tadi saya belum update ya. Ini zaman dulu nih adik-adik, ada 6 komponen nilai. Nah, sekarang ternyata sudah berubah. Jadi tadi saya update-nya baru di PPT. Ini pun saya baru tahu setelah kuliah hari Senin ya. Setelah ada salah satu anak kelas A itu yang bertanya. Akhirnya saya tanya ke senior saya. Oke, ini tugas-tugasnya ya, topik-topiknya. Kelihatan nggak ya? Apa tak besarin lagi? Oke, rasanya cukup ya? Cukup terlihat ya? Oke, jadi di sini untuk topik pertama ada penyakit topik 1, 2, 3. Ini ada kasus pada sistem perkemihan. Ya, nah nanti ini dosen penilainya. Lalu kemudian topik 4, 5, dan 6. Ini adalah di sistem syaraf dan lokomosi. Oke, jadi ada pada otak, syaraf perifer, otot, dan tulang. Lalu kemudian 7, 8, 9, 10. Ini adalah penyakit-penyakit di sirkulasi. Ada di jantung, pada jantung, dan penyakit pada sistem limfatik. Lalu kemudian yang 11, lalu 12, kemudian 13. Nah, 3 topik ini itu adalah penyakit pada sistem respirasi. Jadi nanti berdasarkan area ya. Misalkan pada hidung berarti upper respiratory tract atau saluran pernafasan atas. Kemudian ada yang pernafasan bawah dan ini ada penyakit di daerah pulmonalisnya. Lalu kemudian 14, 15, 16. Ini adalah penyakit-penyakit digesti dan hepar atau penyakit pada liver. Kemudian 17, 18, 19, 20 penyakit pada mata, telinga, dan kulit. Nah, kulit nanti kita bisa bagi antara yang non-infeksius dan infeksius atau tumor. Ya, tumor kulit. Makin ke sini kayaknya kondisi-kondisi tumor ini sudah makin banyak. Oke, tugas terstruktur harus dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dan dianggap tidak mengumpulkan tugas bila terlambat sehingga tidak ada nilai
akhirnya, nggak masuk nilai. Nah, seperti diingat, nanti ini waktunya adalah sampai minggu ke-7 perkuliahan, persis sebelum UTS. Ya, untuk tanggalnya nanti bisalah saya kasih apa namanya catatan-catatan sedikit, tapi setelah tanggal itu tidak ada keringanan karena ini sifatnya kelompok ya, bukan pribadi. Oke, lalu kemudian saya stop dulu untuk jadwal Rabu ya. Rabu mana ya? Oke, sebentar belum saya buka ya. SAP. Oke, untuk jadwal dari SAP. Nanti ini akan coba saya pecah ya adik-adik, jadi paling tidak A dan B sendiri, C dan D sendiri, yang pokoknya yang satu kelasnya bersamaan, tidak satu file. Ini yang saya tunjukkan yang jadi satu. Karena hari Rabu saya lihat di kalender ini tidak ada hari libur, nggak ada tanggal merah, sehingga mungkin misalkan berbentrokan dengan libur itu tidak ada. Akan tetapi apabila ada beberapa dosen yang berhalangan atau apa, nanti bisa dicarikan PHL ya. Jadi seperti sekarang nih tanggal 12 kita melakukan pendahuluan. RPP insya Allah juga saya tautkan ya, karena saya juga baru tahu dulu tuh namanya RPS adik-adik, Rencana Pembelajaran Semester. Nah sekarang jadi RPP dengan format yang berbeda. Jadi saya perlu memindahkan informasi-informasi itu ke template yang baru. Mohon maaf ya, karena kalau peralihan ini ternyata, adik-adik tahu nggak, kemarin saya di kelas A, B, dan E itu katanya ada slogan barunya UNER gitu. Ada yang bisa menebak nggak apa sih? UNER itu katanya sekarang ini mendidik apa, Dek? Mendidik dan mendadak. Ternyata pada tahu semua ya. Itu yang ngasih tahu awalnya adalah kelas A dan B itu waktu kuliah hari Senin. Oh, dan itu saya rasakan betul-betul karena memang waktu hari Senin itu saya curhat ceritanya. Saya curhat pada saat pertengahan KRS, tanggal 3 itu saya kosong. Belum ada. Oh, saya pikir karena saya baru aktif bulan Juli, jadi saya tidak diberi mahasiswa perwalian. Ternyata hari Rabu tiba-tiba sudah ada 14 perwalian. Dan separuh di antaranya sudah chat pribadi saya. Wah, kok banyak gini ya ternyata, gitu. Sudah, ya kan. Lalu kemudian saya baru tahu kalau masih menggunakan e-learning, hebat e-learning. Tapi saya cek lagi, kok saya nggak ada ya? Adanya di 2021. Karena saya waktu itu kan masih aktif. Lalu kemudian staf Tendik itu mengatakan kemungkinan besar nanti Minggu. Jadi Seninnya kuliah itu Minggu baru di-enroll sistemnya. Gitu lah. Jadi saya kaget sekali, apalagi Senin kuliahnya jam 10. Nah, terus anak-anak itu udah bilang, mendidik mendadak gitu. Oh ya Allah, sampai mahasiswa udah tahu, mah UNER kita tercinta ini sangat hebat ya. Oke, jadi materi sebelum UTS itu ada penyakit sistem urogenitalia, mata dan telinga, serta sistem sirkulasi ya. Nanti ini adalah topik-topik yang akan kita nilai pada saat UTS. Lalu kemudian untuk perkuliahan sesudah UTS itu ada penyakit kulit, sistem respirasi, digesti, syaraf, dan lokomosi. Oke, nah tadi kan kita sudah lihat nih komponen nilainya, ada persentase yang lebih sedikit lah, si UAS ini lebih 3% daripada UTS. Kenapa ya? Memang karena bobotnya itu nanti akan kita cuplik sedikit-sedikit topik yang ada di sebelum UTS nih, gitu. Tapi konsentrasi terbesar adalah di kulit, respirasi, digesti, syaraf, dan lokomosi. Oke.
Lalu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa setiap mahasiswa yang tidak mengikuti kuis atau ujian karena sakit, itu harus melampirkan surat dokter atau ada alasan lain, misalkan di luar sakit, dengan melakukan bukti yang sah. Menunjukkan bukti yang sah. Maksudnya, kalau memang ada tugas kampus ataupun ikut lomba segala macam, itu udah harus ada alasan yang jelas dan ada buktinya, bukti tertulisnya. Ya. Dan kalau yang tidak sakit kan tidak emergensi ya. Jadi buktinya itu sudah harus dilakukan atau diinfokan 1 hari sebelum, misalkan. Kalau sakit paling tidak sudah 1 hari sesudah itu dikonfirmasikan. Lalu kemudian kalau seperti itu kami akan dapat melakukan ujian susulan. Tapi kalau tidak ada bukti, lalu tenggat waktu juga sesuka hati, sakitnya kapan, ngasihnya kapan, bilangnya kapan gitu tidak ada ya. Sudah kita tegaskan dari awal di perkuliahan pertama ini. Lalu kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti tanpa memberikan alasan yang jelas, ya akan nilainya kita anggap tidak ada. Oke. Lalu praktikum besok kita akan mulai 9 sampai 12. Nah, nanti untuk penjelasannya besok saja. Dan sepertinya kita akan menggunakan ruang kuliah klinik untuk melakukan praktikum. Tapi ada sesinya karena ada 6 kelas. Jadi briefing yang akan berikan seperti sekarang ini kayak kan saya bagi 2 kelas, 2 kelas, 2 kelas. Lalu kemudian kelompok dan jadwal praktikum akan diatur tersendiri. Ya, ini sepertinya poin nomor 5, adik-adik mungkin nggak kena ya kalau hari libur. Tapi kalau ternyata ada dosen yang berhalangan di jadwalnya, itu bisa segera berkoordinasi untuk melakukan PHL. Oke. Nah, rasanya itu yang, ini kok udah ada B-nya. Rasanya itu yang bisa saya jelaskan. Misalkan ada pertanyaan, silahkan. Nggak apa-apa. Nggak ada? Coba tak stop share dulu. Lalu kemudian kira-kira nih, karena sifatnya online, adik-adik itu masih bisa melakukan konfirmasi jumlah kelompok hari ini atau tidak? Atau butuh waktu? Mungkin komtingnya mungkinnya yang menjawab ya. Ya dokter, nanti saya konfirmasikan lagi cuma. Oke, ya kalau misalkan butuh waktu, mungkin polling saja ya, lebih setuju mana kelompok tadi yang C yang 3 ya, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4. Nah, lebih setuju mana menentukannya itu fixnya hari ini atau ditunggu sampai besok. Ya, karena ini juga berhubungan dengan waktu pengundian. Saya ingin minggu ini kita sudah mengundi kelompok apa, itu topiknya apa. Supaya nanti minggu kedua sampai minggu ketujuh itu adik-adik sudah mulai punya waktu nyicil sedikit lah ya untuk melakukan diskusi dan mengerjakan tugasnya. Gitu ya. Yang Balkis ini C atau D ya? Saya lupa. Saya dari kelas D, dokter. Kelas D. Yang C itu siapa? Maaf. Saya dokter. Siapa? Aurelia dan Balkis. Oke, jadi nanti berdasarkan kesepakatan dari masing-masing kelas saja, itu bisa tidak mungkin malam ini atau offline saja besok pagi. Kalau malam, itu nanti saya akan lakukan Zoom meeting saja. Jadi nanti kita pakai spin atau fortune wheel gitu untuk undian. Itu ya. Jadi nanti dari adik-adik semua, kalau nanti sudah ada jawaban boleh diinfokan ke saya. Oke, rasanya itu ya yang bisa saya berikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan susulan, boleh langsung sampaikan ke saya, nggak apa-apa. Atau mau melalui Kopting, nanti Kopting di grup juga boleh. Lalu kemudian untuk praktikum, sebetulnya kalau ini saya kayaknya pakai sesuai urutan. Jadi
kelas C dan D itu mungkin besok bisa di ruang kuliah klinik lantai 2 jam 10. Salah. Praktikum tadi itu mulai jam berapa? Saya lupa, 9 ya? Iya dokter, jam Oh 9 ya, sampai jam berarti 12. betul-betul. Jam 10. Sesi yang kedua jam 10. Karena A dan B yang jam 9, lalu E dan F yang jam 11. Jadi adik-adik, kita ketemu besok di ruang kuliah klinik lantai 2 untuk penjelasan mengenai praktikum jam 10 ya. Lalu mungkin ya sekitar seginilah, cuma 50 menit saja, tidak banyak yang bisa diberikan. Tapi nanti setelah itu berikutnya baru nanti ada aktivitas-aktivitas yang detailnya akan saya jelaskan besok. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tapi kayaknya ada yang dinanti-nantikan sama adik-adik ini. Saya aja sampai lupa. Apa kira-kira yang dinantikan adik-adik ini ya? Absensi dokter. Oke. Ini saya share screen gitu kali ya.